얘들아 달려! Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Seru Film bakal ngebawain alur cerita film zombie berjudul All of Us Are Dead. Oh iya, di sini Mimin ngerangkum episodenya dari awal sampai akhir ya. Film ini menceritakan satu sekolah yang terinfeksi virus zombie yang disebabkan oleh guru jenius yang mengajar di sekolah tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung mulai aja yuk ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang siswa bernama Jinsu yang mendapat perundungan dari siswa lain. Entah apa masalahnya, namun mereka tidak segan-segan untuk menyakitinya. Dari kejadian itu, salah satu perundung tidak sengaja membuatnya terjatuh dari atas ketinggian gedung. Berpindah ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa nyawanya masih bisa diselamatkan asalkan dia harus segera dioperasi. Di waktu yang sama, Pak Lee yang merupakan guru sekolah sekaligus ayah dari Jinsu terlihat menyelinap masuk ke ruang rawat anaknya. Di sana, Jinsu meminta maaf kepada ayahnya karena dia sangat ingin membunuh mereka. Terungkap bahwa sebenarnya Jinsu adalah zombie dan Pak Lee mengetahui semua itu. Saat ia lepas kendali dan menyerang ayahnya, ia pun tidak punya pilihan lain selain membunuh anaknya itu. Pak Lee kemudian membawa anaknya keluar dengan cara memasukkannya ke dalam sebuah koper. Dikira sudah mati, Jinsu tiba-tiba tersadar dan kembali menyerangnya. Scene kemudian berpindah dengan diperlihatkannya suasana sekolah SMA Hyosan. Saat murid lain sudah pada pulang, terlihat salah satu siswi yang masuk ke salah satu ruangan yang ada di sekolah tersebut. Ketika itu, ia melihat seekor hamster yang dikurung di dalam sebuah wadah. Menganggap hamster itu lucu, ia pun mencoba untuk memegangnya. Namun tanpa diduga, hamster tersebut menjadi sangat agresif hingga tangannya pun digigit olehnya. Mendengar ada suara di ruangan tersebut, Pak Lee kemudian datang ke sana. Menyadari siswi tersebut terkena gigitan, ia pun langsung menariknya kembali masuk ke dalam. Scene kemudian berpindah. Di sana kita diperkenalkan dengan Chung San yang mengajak ketiga temannya makan di restoran ibunya yang baru dibuka. Saat sedang makan, mereka membicarakan rumor tentang Pak Lee yang akhir-akhir ini bertingkah aneh semenjak kepergian anaknya. Belakangan ini, salah seorang siswi mencium aroma bau mayat busuk ketika Pak Lee hendak mengejar mereka. Namun terlepas dari itu, mereka merasa kasihan dengan Pak Lee. Sementara siswi yang digigit oleh hamster itu ternyata masih hidup dan sekarang ia disekap oleh Pak Lee di ruang lab sekolah. Keesokan paginya, Chung San menjemput Onju di rumahnya untuk berangkat sekolah bareng. Mereka berdua ini terlihat sangat dekat seperti memiliki suatu hubungan yang spesial. Saat itu, para siswa berlarian dan memanjat naik ke atas gerbang agar tidak telat masuk sekolah. Di gedung sekolah, para perundung yang merundung Jinsu kemarin kembali melancarkan aksi mereka dengan memberikan pelajaran kepada dua murid yang dianggap sudah mengadu kepada guru soal kejadian Jinsu kemarin. Parahnya, mereka memaksa siswi di sana membuka pakaiannya untuk direkam oleh mereka saat itu juga. Saat itu datang seorang siswa bernama Suhyuk yang menghentikan perlakuan keji mereka. Suhyuk ternyata dulunya ikut tergabung ke dalam kelompok mereka, namun sekarang ia sudah sadar dengan semua perbuatannya. Saat akan pergi, siswi tersebut tidak bisa kemana-mana setelah diancam kalau video tadi akan disebarluaskan termasuk juga akan dikirim ke ibunya. Takut situasinya akan semakin buruk, ia pun terpaksa menuruti kemauan mereka. Saat di dalam kelas, para siswa diminta untuk mengumpulkan semua ponsel mereka sebelum memulai pelajaran.
Saat itu guru menanyakan Hyunju yang tidak pernah masuk sekolah. Nah, Hyunju ini ternyata siswi yang digigit oleh hamster dan disekap oleh Pak Lee kemarin. Salah satu siswa lalu memberitahu kalau dia terakhir kali melihat Hyunju saat membersihkan ruang lab sains di sekolah. Kemudian guru tersebut pergi ke ruang lab dan bertanya kepada Pak Lee. Namun di sini Pak Lee beralasan kalau dia tidak pernah melihatnya sama sekali. Saat ini, Pak Lee sedang berusaha untuk mengembangkan obat agar bisa menahan perkembangan virus yang ada di dalam tubuh Hyunju. Namun sepertinya sudah tidak ada lagi harapan baginya untuk sembuh. Singkat cerita, Pak Lee mengajar para siswa dengan memberikan pembahasan tentang virus. Namun saat itu kelas tersebut dibuat ramai setelah perundung itu kembali membuat ulah. Di saat yang sama, Hyunju yang hampir sepenuhnya berubah menjadi zombie berhasil terbebas dari ikatannya. Kemudian ia pun mendatangi kelasnya dan mengatakan ke semua orang bahwa selama ini Pak Lee sudah menyekapnya. Dengan keadaan panik, Bu Guru kemudian menyuruh Suhyuk untuk membawanya ke ruang UKS. Di sana semua orang kewalahan menahan Hyunju yang mulai memberontak. Setelah mulai tenang, ia memberitahu ke mereka kalau dia sudah disuntikan cairan sesuatu oleh Pak Lee. Saat itu, Hyunju beberapa kali sempat ingin menggigit mereka. Kabar Pak Lee mengurung Hyunju tersebar dengan cepat hingga dibicarakan oleh semua orang. Terungkap kalau Hyunju merupakan salah satu dari perundung yang merundung Jinsu, anaknya Pak Lee. Di sini Chungsan mulai khawatir kepada Unju karena tangannya sempat digigit oleh Hyunju. Chungsan kemudian pergi ke ruang UKS. Namun sesampainya di sana, ia tidak melihat Hyunju ada di sana. Ternyata Hyunju sudah siap akan dilarikan ke rumah sakit. Di saat yang sama, ayah Onju yang merupakan petugas rumah sakit terlihat khawatir setelah tahu tangan anaknya itu digigit oleh Hyunju. Namun ia merasa tenang setelah Onju mengatakan kalau dia baik-baik saja. Setelah itu, ia pun menemui Suhyuk yang langsung mengungkapkan perasaannya. Namun Suhyuk menolak karena ia pikir Onju sudah berpacaran dengan Chungsan. Saat itu Chungsan tiba-tiba datang yang membuat Onju pergi dari sana. Sementara itu Pak Lee dibuat panik setelah tahu Hyunju sudah tidak ada di sana. Para guru kemudian menahannya pergi untuk meminta penjelasan darinya. Di sini Pak Lee berniat akan menyusul ke rumah sakit setelah tahu Hyunju dibawa ke sana. Menurutnya dia itu harus dikarantina bukan malah dibawa ke rumah sakit. Saat memaksa pergi, Pak Lee dihadang oleh polisi yang sudah tiba di sana. Sementara itu, perawat UKS rupanya terkena gigitan Hyunju, dan ia pun mulai merasakan efek virus yang perlahan mulai berubah menjadi zombie. Para perundung yang sedang berjalan melewati ruang UKS tidak sengaja melihat perawat tadi yang mulai bertingkah aneh. Saat mereka merekamnya, perawat itu pun langsung menggigitnya. Begitupun juga dengan para siswa yang ada di sana. Dan dari sinilah virus zombie mulai menyebar ke seluruh sekolah. Berpindah ke atap gedung sekolah, Eunji berencana akan bunuh diri karena ia merasa tidak sanggup menahan malu jika videonya itu sampai tersebar. Namun saat itu ia dikagetkan dengan para siswa yang terjun dari atas jendela kelas. Saat itu keadaan semakin mencekam setelah mereka yang sudah berubah menjadi zombie langsung menyerang dan menggigit setiap orang. Sementara itu, di ruangan kepala sekolah, para guru berdiskusi untuk memecahkan masalah saat ini agar sekolah mereka tidak dicap buruk oleh orang-orang. Ketika Bu Guru Park akan memberikan pengumuman, tiba-tiba ia dikagetkan dengan para siswa yang sudah berubah menjadi zombie yang langsung menyerangnya.
Di sisi lain, Chungsan dan Onju berusaha menyelamatkan diri dari kepungan para zombie yang semakin agresif. Untungnya mereka berhasil keluar lewat jendela. Namun keadaan di luar justru semakin parah. Saat itu, sopir truk yang sudah berubah menjadi zombie menabrak mereka yang ada di depannya. Chungsan dan Onju kemudian naik ke atas truk dan berhasil masuk ke dalam kelas mereka. Saat itu, Chungsan berpendapat kalau ini adalah Train to Busan di dunia nyata. Sementara itu, Hyunju yang sudah tiba di rumah sakit kemudian langsung dibawa ke ruangan khusus. Di sisi lain, penyidik dibuat bingung dengan gelar Dr. Pak Lee dalam bidang biologi sel di Amerika. Seharusnya ia menjadi profesor di universitas, bukan menjadi guru SMA. Di sini, Pak Lee menyuruh polisi untuk mengkarantina Hyunju, bukan malah dibawa ke rumah sakit. Polisi tersebut rupanya mengetahui kalau Pak Lee yang sudah membunuh anaknya. Dia melaporkan ke polisi kalau anaknya itu hilang agar ia tidak jadi tersangka. Pada akhirnya, Pak Lee memberitahu bahwa ia telah melakukan percobaan pada hamster dengan mengekstrak hormon testosteronnya agar hamster itu semakin kuat. Namun saat ia mencoba hal itu kepada putranya, ternyata dia malah berubah menjadi zombie hingga ibunya sendiri digigit olehnya. Dengan kata lain, yang telah menciptakan virus zombie ini dan menyebabkan kekacauan di mana-mana adalah Pak Lee. Sementara di sisi lain, Hyunju yang sedang diperiksa di ruang radiobiologi tiba-tiba mengamuk dan menyerang semua orang yang ada di rumah sakit. Sementara itu, Chungsan dan yang lain mencoba menghubungi para polisi untuk melaporkan semua kejadian ini. Awalnya, polisi tidak percaya, namun tiba-tiba mereka mendapat panggilan darurat dari berbagai tempat dengan laporan yang sama. Onju yang ragu polisi akan datang memutuskan untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran. Di sini Onju berbohong dengan mengatakan bahwa di sekolahnya terjadi kebakaran sehingga para petugas dengan sigap langsung berangkat. Di ruangan itu mereka pun mulai berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Tak lama kemudian Pak Kang datang dan langsung menyuruh mereka untuk menahan pintu dan juga jendela menggunakan barang-barang. Saat itu mereka menyadari bahwa Pak Kang sudah digigit oleh zombie. Karena identitasnya sudah terbongkar, ia pun langsung menyerang dan menggigit mereka. Minzi yang sudah mulai terinfeksi pun berubah menjadi zombie. Untungnya mereka semua bisa kabur dari tempat tersebut. Namun di luar mereka harus kembali berhadapan dengan para zombie. Mereka kemudian menggunakan pintu dan kaca untuk menahan para zombie. Sementara Onju berusaha untuk membuka pintu hingga akhirnya mereka pun berhasil masuk. Namun saat itu ponsel yang dipegangnya malah terjatuh. Kemudian mereka kembali menumpuk meja untuk menghalangi zombie agar tidak bisa masuk. Saat itu mereka baru sadar bahwa Soo-hyuk ternyata tertinggal di sana. Sementara di dalam toilet, Minji menyelamatkan temannya yang tidak tahu kalau ia sedang bersama dengan zombie. Tak lama kemudian, Ibu Park memberikan pengumuman jika sekolah mereka kini sudah dipenuhi oleh zombie. Ia pun meminta mereka agar selalu berhati-hati dan berlindung di tempat yang aman. Ia juga memotivasi mereka agar memiliki semangat untuk terus hidup. Sementara itu, Minji berusaha membunuh temannya yang sudah menjadi zombie. Saat itu, mereka ditolong oleh 2 orang pemanah yang ada di sana. Singkatnya, regu penyelamat akhirnya tiba di sana. Saat Isak menghibur Onju yang sedih atas kehilangan Soo-hyuk, ia pun merasa kalau tangan Isak sangat dingin. Saat itu hidungnya pun mengeluarkan darah dengan tatapan matanya yang menjadi aneh.
Di sini, Isak mencoba meyakinkan Onju kalau dia tidak terinfeksi. Percaya dengan omongan itu, ia pun kemudian memeluknya. Namun tiba-tiba saja, ia pun langsung berubah menjadi zombie. Di sini, Chungsan memukulnya hingga ia pun terlempar keluar. Namun di sini, Onju malah menyelamatkan temannya sekalipun ia sudah berubah menjadi zombie. Saat itu Onju teringat kenangan saat bersama Isak. Sebelum akhirnya ia pun melepaskan tangannya. Kemudian Chungsan berusaha mengambil selang di antara para zombie dan menggunakan selang itu untuk kabur dari tempat tersebut. Namun saat akan turun, ia sempat merasa ragu, apalagi setelah melihat Onju yang masih merasa sedih atas kehilangan temannya itu. Ia pun menyuruh Gyungsu untuk turun terlebih dahulu, hingga ia pun akhirnya berhasil masuk ke ruangan Ibu Park. Satu persatu dari mereka akhirnya turun dan hanya menyisakan Chungsan dan juga Onju. Awalnya Onju tidak mau turun karena ia masih saja terus bersedih atas kehilangan temannya. Di sini, Chungsan mencoba untuk menyemangati hingga ia pun akhirnya mau turun. Namun saat itu, Chungsan terjatuh bersama para zombie karena ia masih berada di sana. Di kantor polisi, saat detektif J kembali menanyai Pak Li akhirnya mengakui kalau dialah yang sudah menyebarkan virus zombie. Parahnya, ia bilang kalau tidak ada obat untuk menyembuhkan mereka. Berpindah ke sisi lain, terlihat siswi yang bernama Hisu ternyata sedang melahirkan seorang bayi di dalam toilet. Setelah berada di luar, ia pun hampir ditabrak oleh mobil polisi yang sudah terinfeksi menjadi zombie. Hisu yang awalnya meninggalkan bayinya di toilet akhirnya memilih untuk membawa bayinya itu kabur dari sana. Sementara itu, Soju, ayah Onju, mendapat laporan kalau salah satu regu penyelamat sudah mengurusi laporan kebakaran di SMA Hyosan. Jadi, ia pun bisa pergi untuk menangani seseorang yang sudah berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Chungsan ternyata masih selamat saat ia jatuh dari jendela. Namun, salah satu zombie bergelantungan di kakinya yang membuatnya sangat kesulitan untuk terlepas. Suhyuk yang melihatnya mencoba untuk menolongnya, dan pada akhirnya mereka pun berhasil selamat. Ketika mereka memeriksa komputer untuk meminta bantuan, tiba-tiba selang yang tadi membentur jendela dan disusul kemunculan zombie. Suhyuk kemudian menggunakan tongkat untuk mengusir zombie tersebut. Namun, Gyongsu yang ada di belakangnya malah terbentur oleh tongkat yang digunakannya. Gyongsu kemudian menggunakan komputer dan berhasil menjatuhkan zombie tersebut. Karena hidungnya tadi sempat terbentur, ia pun dikira akan berubah menjadi zombie. Di sini, Gyongsu berusaha meyakinkan mereka kalau ia tidak terinfeksi. Namun, dugaan mereka semakin kuat setelah terdapat luka di tangannya. Di sini, Ibu Park menjadi penengah dan menyuruh Gyongsu untuk isolasi mandiri agar mereka yakin kalau ia tidak terinfeksi. Setelah 1 jam kemudian, mereka akhirnya baru percaya kalau Gyongsu tidak terinfeksi. Namun malam harinya, hidungnya tiba-tiba saja mengeluarkan darah yang ternyata ia sudah terinfeksi. Setelah berubah menjadi zombie, ia pun langsung menyerang teman-temannya. Saat itu, Chungsan mengalihkan perhatiannya dengan cara menyiul, hingga akhirnya Gyongsu terjatuh keluar dari jendela. Nayeon yang melihat itu merasa puas karena dari tadi ia dan Gyongsu memiliki hubungan yang tidak baik. Namun tak lama kemudian, Namra mengatakan kalau Nayeon sudah membunuh Gyongsu. Terungkap saat ia diminta untuk membersihkan lukanya, ternyata ia sempat mengelapkan darah zombie yang ada di tongkat ke sapu tangannya. Namra melihat dengan sangat jelas kalau dia melakukan semua itu. Alhasil mereka pun sangat marah dengan perbuatannya.
Harusnya orang kayak gini dilempar aja ke bawah biar sekalian jadi zombie. Karena sudah terpojok oleh teman-temannya, ia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Di sini, Ibu Park memutuskan untuk membawanya kembali. Saat ia bertemu dengan para zombie, Ibu Park langsung membawanya naik ke lantai atas. Sementara itu, virus zombie ternyata sudah menyebar ke penjuru kota. Para pasukan dikerahkan untuk menahan para zombie dan juga mengevakuasi para warga. Di kantor polisi, Pak Lee merasa sangat menyesal atas semua perbuatannya. Sebenarnya ia melakukan semua ini hanya demi anaknya agar tidak ditindas lagi oleh para perundung. Saat itu, ia pun mengorbankan dirinya digigit oleh zombie setelah menolong detektif Jae. Saat akan diselamatkan, Pak Lee memberitahu kalau laptopnya masih ada di sekolah. Karena dengan laptop miliknya itu, ia bisa mengatasi semua kekacauan ini. Saat akan ditolong kembali, ia justru digigit oleh para zombie. Dengan susah payah, detektif J akhirnya berhasil melewati para zombie yang ada di sana. Saat itu, ia bertemu dengan salah seorang polisi yang masih selamat. Kemudian, ia pun mengajaknya pergi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memberitahu kalau laptop milik Pak Lee yang ada di sekolah bisa mengatasi semua ini. Keesokan harinya di sekolah, Chung San dan yang lain terlihat harap-harap cemas berharap bala bantuan akan segera datang. Sementara itu, Eunji sangat marah kepada Chulsu karena ia baru memberitahu bahwa videonya itu akan diupload secara otomatis oleh Guinam tepat di jam 9 pagi. Mengetahui itu, ia pun memutuskan untuk mengambil HP-nya sendiri yang ada di ruang guru. Di saat yang sama, Chung San dan Soo Hyuk ternyata berniat juga akan mengambil HP untuk meminta pertolongan. Saat itu, Eunji terkepung oleh para zombie yang langsung menggigitnya. Namun anehnya, ia sama sekali tidak berubah menjadi zombie. Ketika Chung San hampir mendapatkan HP-nya, ia pun ketahuan oleh Eunji yang sedang menghancurkan semua HP. Tertekan soal videonya itu, ia pun langsung menyerang Chung San karena ditakutkan ia akan mengetahui video tersebut. Para zombie kemudian menyerangnya yang membuatnya terpisah dari Soo Hyuk. Namun saat itu ia sempat mengambil HP-nya dan langsung pergi dari ruangan tersebut. Saat masuk ke ruang kepala sekolah, ia dibuat kaget setelah melihat kepala sekolah diikat oleh Guinam. Ia melakukan itu karena kepala sekolah sempat memaksanya untuk mengambil mobil yang ada di parkiran. Di sini, Chung San merekamnya dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Namun, ia malah semakin menjadi yang langsung membunuh kepala sekolah. Chung San yang takut akhirnya memilih untuk kabur. Namun Guinam melemparkan pisaunya tepat di punggungnya. Tapi untungnya pisau itu tidak sampai menusuknya. Guinam kemudian terus mengejarnya. Saat itu Chung San berhasil menusuk matanya menggunakan HP. Dan lalu ia pun mendorongnya ke bawah hingga ia pun digigit oleh para zombie. Sementara di sisi lain, Soju memimpin anggotanya untuk mengevakuasi orang-orang yang masih selamat untuk naik atap menunggu bantuan helikopter yang akan segera tiba. Tak lama kemudian, helikopter akhirnya tiba dan langsung membawa mereka ke tempat pengungsian. Saat itu, berita menyiarkan kalau pasar saham menjadi anjlok akibat adanya virus zombie. Di sisi lain, warga Seoul melakukan demonstrasi untuk menolak warga Hyosan mengungsi di kota mereka. Situasi semakin tidak kondusif setelah mereka melemparkan sampah dan menyerang warga Hyosan. Hal itu dilakukan karena warga Hyosan sudah membawa virus zombie.
Sementara di sisi lain, pemerintah Korea akhirnya memutuskan untuk memberlakukan darurat militer setelah melihat situasi yang semakin kacau. Mereka pun memutuskan sambungan internet dan juga memblokir semua jalan yang menuju ke kota Hyusan. Kembali ke sekolah, Onju yang menyadari Chungsan masih belum kembali, ia pun kini terlihat mulai khawatir soal keberadaannya. Saat itu, Onju memiliki cara dengan menggunakan drone untuk mencari keberadaan Chungsan. Jonyung yang mengendalikan drone, ia pun melihat semua orang sudah berubah menjadi zombie. Sebelum akhirnya mengetahui kalau Chungsan berada di ruangan musik. Di sisi lain, Guinam ternyata masih hidup. Terungkap saat Pak Lee dulu melakukan eksperimennya, ternyata virus zombie itu bisa bergabung dengan tubuh manusia jika genetiknya itu cocok. Dengan kata lain, sekarang ia adalah setengah manusia dan juga setengah zombie. Begitupun juga dengan Eunji. Saat mereka sedang menunggu bantuan yang tidak tahu kapan akan datang, Jimin tidak sengaja menyalakan pengeras suara hingga terjadi feedback yang mengganggu telinga mereka. Saat itu, Namra menyadari kalau para zombie bisa teralihkan dengan suara tersebut. Pada akhirnya, ia pun menyusun rencana untuk bisa masuk ke ruangan musik dengan menyalakan pengeras suara agar para zombie dapat teralihkan. Mereka pun kemudian diam-diam berjalan melewati zombie. Namun saat itu salah seorang tidak sengaja menjatuhkan botol minuman yang membuat mereka dikejar. Di sini Soo-hyuk mencoba menahan zombie tersebut agar teman-temannya bisa kabur. Saat dia hampir digigit, ia ditolong oleh Guinam yang masih menganggapnya seorang teman. Guinam kemudian bertanya keberadaan Chungsan karena dia sangat ingin membunuhnya. Namun Soo-hyuk menolak untuk memberitahu hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat ia hampir mati olehnya, Namra yang masih ada di sana langsung menolongnya. Namun saat itu ia malah digigit oleh Guinam. Soo-hyuk kemudian bangkit dan langsung mendorongnya keluar jendela. Sementara itu, Hari dan yang lain memutuskan untuk bersembunyi di gedung olahraga. Saat akan masuk, Jun Song tertusuk setelah terlibat perkelahian dengan zombie. Minji yang baru sadar akan hal itu terlihat panik dan ia pun segera menolongnya. Akhirnya Unjo dan teman-temannya tiba di ruangan musik. Ternyata Nayeon juga bersembunyi di sana, namun ia tidak bersama dengan Ibu Park. Chungsan kemudian mengajak mereka untuk segera naik ke atap sebelum pengeras suara itu berhenti. Namun sialnya mereka harus kembali masuk ke dalam karena para zombie kembali mengejar mereka. Saat itu mereka dibuat panik setelah melihat tangan Namra digigit oleh zombie. Alhasil mereka pun berencana untuk menyingkirkannya saat itu juga. Soo-hyuk yang mendengar itu jelas tidak setuju karena menurutnya itu hanya gigitan biasa yang digigit oleh Guinam. Mendengar hal itu, Chungsan tampak terkejut karena yang ia tahu Guinam telah tergigit oleh para zombie. Karena mereka terus bersikeras untuk cepat menyingkirkannya, Soo-hyuk mengatakan kalau dia sendirilah yang akan menghabisi Namra jika terbukti ia berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Soju yang khawatir akan keadaan putrinya memutuskan untuk menyerang petugas dan memakai seragamnya untuk menyamar. Bersama dengan Yusin, ia pun dibantu naik melewati benteng. Namun ia memilih untuk meninggalkannya karena dia tidak ingin membahayakan nyawa temannya itu.
Saat dicurigai oleh salah seorang penjaga, ia pun justru menyerangnya sehingga ia ditembaki oleh para militer. Kembali ke ruang musik, Namra yang kini mulai menunjukkan perubahan di area sebelah mata membuat Chungsan tidak punya pilihan lain selain menyerangnya. Akan tetapi, pukulan itu mengenai Suhyuk yang mencoba melindunginya. 하지 말라고 씨발. 놔 그만 좀 해. 알았으니까 놔. Suhyuk kemudian memanggilnya dengan sebutan Namra, karena baru kali ini ia memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Sebelum-sebelumnya, ia hanya memanggil dengan sebutan ketua kelas. Alhasil, yang tadinya akan menyerang, kini ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Di sini, Jimin yang terus mengatakan kalau Namra akan berubah menjadi zombie, akhirnya membuat Suhyuk mengikat dirinya bersama dengan Namra. Jadi, jika Namra berubah menjadi zombie, maka dialah orang yang pertama akan tergigit. Setelah cukup lama mempermasalahkan terkait gigitan yang diterima oleh Namra, Onju mengatakan kalau mungkin saja Guina memiliki kekebalan tubuh sehingga virus zombie tidak berpengaruh terhadapnya. Di sisi lain, para militer yang sudah tiba di pusat perbelanjaan kemudian langsung menghabisi para zombie untuk menyelamatkan orang-orang yang mungkin saja masih selamat. Sementara itu, Soju yang tiba di kantor polisi kemudian mengambil perlengkapan senjata yang ada di sana. Guinam yang masih hidup setelah terjatuh, ia pun bertemu dengan bos di gengnya sendiri yang sedang bersembunyi. Merasa sudah jauh lebih kuat darinya, ia pun menariknya keluar dan langsung mematahkan tangannya saat itu juga. 야, 알았어? Di ruang musik, Onju menjelaskan rencananya kalau dia akan membuat barikade yang tinggi agar bisa menahan serangan dari para zombie. Mereka akan memutar rekaman video di paduan suara untuk mengalihkan perhatian para zombie agar mereka bisa naik ke atap. 그러니까 무너지지 않게 잘 쏴야 돼. 그쪽부터 묶어보자. Setelah semuanya dipersiapkan, mereka pun langsung memulai rencana mereka. Setelah berhasil melewati para zombie, sayangnya pintu rooftop malah terkunci dari luar oleh Kolso. Di saat yang sama, helikopter penyelamat akhirnya tiba di sana. Namun, karena saking pengecutnya ini, ia memilih untuk tidak membuka pintu tersebut. 정진! 무슨 걸려나? Sementara itu, Eunji yang kesal dengan murid-murid yang ada di sekolah itu kemudian membakar sekolah tersebut.
아무것도 안 남게. Saat itu, alarm kebakaran berbunyi sehingga pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Ketika mereka mengejar helikopter, Kelso malah berbohong kepada militer kalau cuma dia yang masih selamat. Malam harinya, setelah diselamatkan Ibu Park saat akan digigit oleh zombie, Ibu Park berpesan kepadanya untuk kembali kepada teman-temannya. Pada akhirnya, ia pun mengambil makanan untuk diberikan kepada teman-temannya. Saat akan menuju ke atap, ia bertemu dengan Guinam yang langsung menggigitnya. 나도. Saat mereka saling bercerita satu sama lain, Chungsan tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kalau dia menyukai Onju. Onju yang mendengar itu jelas kaget sekaligus tidak percaya. Namun Chungsan mengatakan dengan sungguh-sungguh kalau dia sangat mencintainya. Di sini Onju justru memilih untuk pergi menjauh. Guinam yang berhasil naik melalui sebuah pipa langsung menyerang Onju. Chungsan yang melihat itu kemudian menolongnya, dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Namra yang tidak tega melihat teman-temannya disakiti, ia pun mencoba melawan dan berhasil melemparnya ke bawah. Sementara itu, detektif Jae yang masih dalam perjalanan tidak sengaja menabrak Eunji. Setelah dibawa ke pengungsian, ia pun memberitahu kepada komandan kalau ia sudah menemukan cara agar bisa menghentikan virus tersebut. Ia bilang kalau virus ini dibuat oleh seorang guru SMA bernama Pak Lee. Kini satu-satunya harapan mereka yaitu mengambil laptop milik Pak Lee yang ada di sekolah. Mendengar hal itu, ia pun memerintahkan untuk segera mengambil laptop tersebut. Di posko pengungsian, Kelso kembali bertemu dengan Eunji yang bilang kalau dia sangat lapar. 너 먹을래? Singkat cerita, pasukan penyelamat akhirnya tiba di sana. Namun, para murid akan diselamatkan setelah mereka mendapatkan laptop tersebut. Ketika suhu mereka di-scan satu persatu, didapati Namra suhunya sangat rendah yang dianggap mengalami hipotermia. 34.5도. 발포 설명 투입. 학교 운동장비 현관. Setelah membunuh para zombie, mereka pun akhirnya menemukan laptop tersebut. 해제 완료. 대출합니다. Di waktu yang sama, komandan diberitahu kalau sekarang sedang terjadi kekacauan di posko pengungsian. Itu disebabkan karena Eunji sudah menggigit Kelso. Mendengar itu, komandan dibuat heran. Meskipun ia terinfeksi, namun ia tidak menunjukkan gejala apapun. Di sini ia menyimpulkan kalau zombie dan orang normal sudah sangat sulit untuk dibedakan. Maka dari itu, komandan memberikan perintah untuk jangan menyelamatkan mereka. Mau tidak mau, para militer harus meninggalkan mereka, karena itu adalah perintah mutlak bagi mereka. 와, 이 새끼야, 쏘라고! 나 좀 데려가 달라고. 우리 안 데려가요? 아저씨! Melihat Hyunji yang seperti itu, ia pun beranggapan kalau warga Hyusan semuanya adalah zombie. Oleh sebab itu, warga yang ada di sana diikat olehnya. 노트북은 찾았어요? 어떻게 됐어요? Sementara itu, mereka sangat marah karena mereka sudah dianggap menjadi zombie.
Tiba-tiba muncul petir yang membuat para zombie kesakitan setelah mendengar suara petir tersebut. Pada akhirnya mereka pun bisa menghilangkan rasa haus mereka dengan adanya hujan turun. Melihat Namra yang masih kesakitan, Chungsan akhirnya mempunyai ide kalau petir dan hujan bisa mengalihkan para zombie sehingga mereka bisa kabur ke arah gunung. Mendengar itu, mereka pun bangkit memiliki semangat kembali untuk tetap bisa bertahan hidup. Di sisi lain, Hari dan teman-temannya mulai menyusun rencana untuk bisa mendaki gunung tersebut. Sementara itu, Chungsan melihat ibunya yang kini sudah berubah menjadi zombie. Jelas hal itu membuatnya sangat terpukul. Ketika Daesu mencoba untuk membunuh ibunya, ia yang tidak terima kemudian langsung menghajarnya. Ketika itu mereka semua dibuat kaget setelah tahu kalau zombie itu adalah ibunya. Mereka kemudian pergi dari tempat itu setelah para zombie mulai berdatangan. Jimin yang melihat Hyurong terjatuh, ia pun memilih untuk pergi setelah melihat zombie yang ada di sana. Namun untungnya kelompok Hari langsung membantunya. Entah karma atau bukan, Jimin yang sudah terkepung oleh para zombie, ia pun akhirnya menjadi santapan mereka. 전의 얼굴을 가진 괴물이다. Di dalam gedung, Namra seketika menyuruh mereka untuk berlari, yang mana rupanya di sana terdapat kumpulan zombie yang langsung mengejar mereka. Saat itu, Jimin yang berusaha membawa Junsong, ia pun harus menerima kenyataan pahit setelah temannya itu digigit oleh para zombie. Kini mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di tempat penyimpanan barang. Daesu yang merasa bersalah kemudian meminta maaf kepada Chungsan karena ia tidak tahu kalau zombie itu adalah ibunya. Komandan Jin dan beberapa anggota yang lain rupanya sedang melihat rekaman video milik Pak Lee yang dimana ia mengatakan kalau tidak ada obat untuk virus tersebut. Ia pun bilang kalau satu-satunya cara untuk menghentikan bencana ini adalah dengan membakar mereka semua yang terinfeksi virus zombie. Mendengar penjelasan itu, Komandan Jin berpikir untuk mengorbankan kota Husan agar virus ini tidak semakin menyebar. Kemudian ia pun memerintahkan mereka untuk segera bertindak. Keesokan harinya di dalam hutan, Soju yang ada di sana akhirnya memberikan sebuah tanda di beberapa pohon agar ia tidak tersesat. Namun ketika akan naik ke atas, tiba-tiba saja ia pun terjatuh. Sementara di sisi lain, Daesu yang sudah menyukai Hari sejak lama, akhirnya ia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Namun di sini Hari malah menghajarnya, yang membuat mereka semua menjadi tertawa. 진짜 좋아한다니까요?
Saat itu, Soo-hyuk yang memiliki ide, ia pun akhirnya mulai menyusun rencana agar mereka bisa keluar dengan menggunakan troli-troli yang ada di sana. Meskipun sempat ragu dengan rencananya, namun mereka akhirnya setuju dan langsung membuat sebuah lingkaran untuk dijadikan pertahanan mereka. Sementara di markas militer, salah seorang dokter kemudian mengatakan jika seseorang terinfeksi maka jantungnya akan berhenti dan virus tersebut akan langsung merangsang otak serta menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba seseorang memberitahu komandan jika virus ini sudah menyebar ke area Yangdong. Mengetahui kabar tersebut, komandan merasa khawatir karena ditakutkan virus ini akan langsung dapat menyebar ke kota Seoul. Ia pun meminta dipanggilkan seorang analisis untuk membantunya agar hal mengerikan ini tidak sampai terjadi. Ketika Chung-san sedang mengambil beberapa barang, ia pun menemukan satu bungkus coklat. Karena mereka semua ini kelaparan, ia pun membaginya kepada mereka. Saat giliran Dae-soo, si rakus ini malah memakan semua coklat itu hingga Jun-young tidak kebagian sama sekali. Parah emang. Ketika semua sudah dipersiapkan, Jun-young langsung membuka pintu dan mereka pun segera mengeluarkan troli tersebut. Saat itu, Jun-young mau mencoba untuk menolong Jimin. Namun naas, tangannya itu malah tergigit oleh zombie. Tidak ingin teman-temannya dalam bahaya, ia pun memutuskan keluar untuk mengalihkan para zombie. Saat mereka akan keluar, sayangnya pintu tersebut malah terkunci. Di sini Soo-hyuk dan Eunju berusaha sebisa mungkin untuk membuka pintu tersebut. Akhirnya pintu itu pun terbuka setelah Soju tiba di sana. Di markas militer, saat mereka sedang melakukan pertemuan, seseorang menjelaskan jika dalam sepekan virus ini tidak segera diatasi, maka virus ini akan tiba di kota Seoul. 너무 확대해석한 거 아니야? Setelah pertemuan itu, komandan langsung menemui Eunji yang berhasil melepaskan ikatannya sendiri. Saat itu, komandan memerintahkan untuk segera melakukan pengoboman di kota Hyusan. Namun di sini anggotanya tidak menyetujui rencananya karena di sana masih terdapat orang-orang yang masih selamat. Namun komandan bersikeras akan melakukannya. Di sisi lain, Guinam yang masih mencari keberadaan Chung-san akhirnya ia pun bisa mencium keberadaannya. Namun saat itu ia malah bertemu dengan Minjae. Minjae yang tidak tahu kalau Guinam sudah berubah menjadi zombie, ia pun malah bertanya dengan perkataan yang kasar. Tidak terima dengan itu, ia pun langsung menggigitnya. Di sisi lain, Soju mengarahkan mereka untuk pergi ke belakang sekolah agar bisa tiba di kota Yangdong. Namun tiba-tiba saja muncul salah satu zombie. Soju kemudian menghentikan zombie tersebut dan meminta mereka untuk cepat lari. Saat mereka tiba di lapangan tenis dan terkepung oleh para zombie, Soju mengalihkan perhatian mereka dengan menyalakan sebuah suar dan langsung melemparnya. Setelah itu, ia pun menyuruh mereka untuk segera pergi, sedangkan dia akan mengalihkan para zombie. Setelah mengunci pintu tersebut, Eunju sangat bersedih setelah tahu ayahnya itu sudah tergigit. Saat
Saat ia digigit oleh para zombie, Soju berpesan kepada Chungsan untuk selalu menjaga anaknya. Saat mereka tiba di sebuah bangunan, mereka kembali disambut oleh para zombie. Saat itu, Chungsan mencoba menenangkan Onju yang mencoba akan bunuh diri setelah kehilangan sang ayah. Hari kemudian mengatakan kalau Soju sudah menyelamatkan hidup mereka, dan mereka tidak akan pernah melupakan hal itu. 꼭 정급 간대. Di markas militer, mereka akhirnya mengetahui kalau para zombie tertarik dengan suara. Komandan lalu memerintahkan untuk menggunakan drone dan mengumpulkan para zombie di satu lokasi sebelum mereka semua diledakkan. Baru setelah itu, para anggota bisa mengevakuasi warga. 직전까지 대피 방송 멈추. Namra yang merasa lapar, ia pun berniat akan menggigit Suhyuk. Namun untungnya ia masih bisa menahan diri. Karena laparnya sudah tidak bisa tertahankan lagi, ia pun memilih untuk menggigit tangannya sendiri. Melihat hal itu, Suhyuk berusaha menenangkannya dan mengatakan jika hal itu terjadi lagi, ia pun meminta Namra untuk menggigitnya saja. Namra kemudian memberitahu kepada mereka setelah mendengar pengumuman evakuasi karena akan ada ledakan di area sekolah. Saat itu terdengar suara Guinam yang memanggil Chungsan. Setelah ia muncul di sana, Chungsan kemudian melawannya. Saat itu, Chungsan terkena gigitan olehnya. Namun, Chungsan berhasil menjatuhkannya setelah ia merasa kesakitan akibat mendengar suara sesuatu. Di sisi lain, para militer yang kini mulai menerbangkan puluhan drone akhirnya membuat para zombie mengikuti sumber suara yang ada di drone tersebut. Setelah semua zombie terkumpul di lokasi yang sudah ditentukan, komandan memerintahkan untuk segera melakukan pengeboman. Di waktu yang sama, Chungsan yang telah tergigit meminta mereka untuk cepat pergi dari sana. Namun sebelum itu, ia memeluk Onju dengan erat dan mengatakan kalau ia sangat mencintainya. Kemudian, ia pun mencoba untuk menarik perhatian para zombie. Sedangkan mereka akhirnya bisa pergi dari tempat tersebut. Chungsan berhasil melompat hingga membuat para zombie berjatuhan. Guinam yang masih hidup tiba-tiba saja muncul di sana. Dalam pertarungan itu, Chungsan mendapat luka parah setelah salah satu matanya itu dicongkel oleh Guinam. Di waktu yang bersamaan, sekolah Yusan akhirnya diledakkan. Saat itu, Chungsan menjatuhkan dirinya bersama dengan Guinam. Setelah kejadian itu, komandan membuat video klarifikasi kepada publik kalau ia tidak punya pilihan lain selain meledakkan beberapa wilayah di kota Yusan demi kebaikan mereka semua. Setelah itu, ia pun menghubungi istrinya untuk menanyakan kabar. Merasa bersalah atas semua perbuatannya, ia pun mengambil sebuah pistol berniat untuk mengakhiri hidupnya.
Keesokan harinya, Onju yang khawatir dengan keadaan Chungsan memilih untuk kembali ke sana. Menyadari hal itu, Namra dan Sohyuk turut menemaninya ke sana. Setibanya di sana, Onju yang terus memanggil-manggil nama Chungsan, kemudian dikuatkan oleh Namra setelah ia tahu kalau tidak ada para zombie dan juga Chungsan di sana. Pada akhirnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Saat hampir tersesat di dalam hutan, mereka melihat sebuah pita yang sebelumnya sempat dipasang oleh Soju sebagai petunjuk arah agar tidak tersesat. 묶어놓은 것 같은데. Ketika itu, Onju seketika menangis setelah melihat senter ayahnya yang tertinggal di sana. Saat tiba di kota, mereka pun dikejar kembali oleh para zombie yang ada di sana. Namun, karena tidak ada jalan bagi mereka untuk kabur, mereka pun akhirnya memutuskan untuk melawan para zombie. 어째 여기서 다 끝날 것 같아. Saat itu, Hari harus menerima kenyataan pahit setelah sang adik yang menolongnya itu justru digigit oleh para zombie. Setelah berubah menjadi zombie, di sini Namra langsung membunuhnya. Namun hal itu justru membuatnya semakin bersedih sekaligus marah. Saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, Namra memutuskan untuk pergi dari mereka karena ia sudah tidak bisa menahan rasa hausnya. Menyadari Namra tidak ada di sana, Sohyuk dan Onju kemudian mencarinya. Saat itu mereka dibuat terkejut setelah melihat Namra yang sedang memakan mayat zombie. Di sini Onju mencoba untuk menenangkannya, akan tetapi ia malah diserang olehnya. Namun saat akan menggigitnya, ia pun mengurungkan niatnya dan langsung pergi dari sana. Tanpa adanya Namra, mereka pun akhirnya tiba di camp militer. Para militer kemudian meminta untuk mengangkat tangan mereka. Saat itu, Onju dan yang lain tak kuasa menahan tangis mereka setelah mengingat perjuangan teman-teman yang rela mengorbankan nyawa agar bisa menyelamatkan mereka. Saat mereka diinterogasi, Onju mengatakan kalau dia sangat kecewa setelah para militer tidak menyelamatkan mereka. 나한테 어떤 협조도 부탁하지 마세요. Singkat cerita, 4 bulan kemudian, siaran berita mengabarkan bahwa Dewan Keamanan Nasional akan mencabut darurat militer di kota Hyusan. Namun, penduduk Hyusan akan terus dikarantina sampai keadaan dirasa benar-benar aman. Malam harinya, saat Onju pergi ke belakang camp secara diam-diam, ia pun melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Keesokan harinya, saat bertemu dengan Sohyuk, ia pun menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Namun, ia meminta untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Malam harinya, saat akan pergi, Onju dibuat kaget setelah melihat teman-temannya itu ada di sana. 해양 못 가느니 차라리 감옥 가는 게 낫지. Karena sudah terlanjur tahu, ia pun lalu mengajak mereka untuk pergi ke sana. Setibanya di sana dan melihat sebuah cahaya, mereka pun sangat yakin kalau cahaya itu berasal dari sekolah mereka.
Tanpa pikir panjang, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Saat tiba di atap sekolah, mereka melihat api unggun yang menyala di sana. Saat mereka penasaran siapa yang sudah menyalakan api tersebut, Namra tiba-tiba muncul di sana. Setelah mereka saling bertukar kabar, Onju menyadari kalau Namra sudah bisa mengendalikan dirinya. Kemudian Onju mengajaknya untuk ikut bersamanya. Namun Namra menolak dan mengatakan bahwa masih ada urusan yang harus dia selesaikan. Ia lalu bilang kalau masih ada beberapa orang sepertinya yang melarikan diri, tapi masih ada juga beberapa dari mereka yang tinggal di dalam sekolah. Saat kembali diajak untuk ikut bersamanya, Namra seketika melompat dari atap sekolah yang membuat mereka semua menjadi terkejut. Nah, sobat film, gimana filmnya? Seru kan? Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!